Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi insya Allah pada pertemuan perdana ini kita akan memberikan pendekatan atau pendahuluan tentang pentingnya akhlak di dalam agama kita. Ikhwati fillah azakumullah. Banyak orang meyakini atau salah paham ya, bahwa ketika seseorang itu sudah menjalankan sholat, sudah berusaha berpakaian syar'i, berusaha untuk berpenampilan sesuai sunnah, gitu ya. Kemudian seakan-akan itu sudah selesai agamanya, gitu. Sehingga dia tidak peduli dengan bagaimana dia harus beretika dengan sesama, beretika dengan tetangga, atau beretika dengan teman-temannya, atau bahkan istrinya, atau yang lain. Nah, kalau kita perhatikan, fondasi dari agama kita yaitu rukun Islam. Ya, rukun Islam yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kita dalam agama Islam ini. Ternyata semuanya itu Bapak-bapak sekalian, goalnya atau finishnya kembali kepada akhlak yang baik. Ya. Yang pertama, coba rukun Islam yang pertama apa Bapak-bapak? Syahadat ya. Syahadat ya. Syahadat ini berkaitan dengan apa? Akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah akhlak yang paling tinggi. Ketika seseorang tidak berakhlak kepada Tuhannya yang menciptakan dia, yang memberi dia rizki, dia sebaik apapun dengan tetangganya, sebaik apapun dengan teman-temannya, maka dia tetap dianggap sebagai makhluk yang tidak beradab. Gitu kan? Makanya Allah sebut syirik itu adalah kezaliman yang paling besar. Inna syirka la dzulmun adzim. Akhlak yang paling buruk, kezaliman yang paling besar itu adalah syirik. Jadi jangan beranggapan kalau seorang ketika berbicara tidak berbohong, ketika ada yang kesusahan dia membantu, tapi dia menyembah selain Allah, terus kita bilang ini orang yang sangat beradab. Tidak. Karena adab ini yang paling penting, adab kepada penciptanya. Baru kemudian adab kepada makhluknya. Gampangannya atau analoginya seperti ini Bapak-bapak sekalian. Kalau seandainya ada seseorang ya, yang satu ada seseorang punya orang tua. Kemudian anak ini begitu baik sama teman-temannya, begitu baik sama handai tolannya. Kalau berkata jujur, kalau berjanji menepati, ya. Tapi subhanallah, kepada orang tuanya dia nggak menganggap bahwa orang tuanya sebagai orang tua, nggak tahu terima kasih. Dia membentak orang tuanya. Padahal kalau sama temannya baik banget, lembut ucapannya. Tapi kalau sama orang tuanya dia membentak. Orang seperti ini bisa disebut orang yang beradab atau tidak? Tidak. Nah, seperti itu. Kalau ada manusia yang seperti itu jenisnya, sikapnya kepada orang tua seperti ini, kepada teman-teman yang seperti ini, kita anggap dia tidak beradab. Bagaimana orang yang sikapnya kepada Allah tidak beradab? Nah, makanya syahadat yang pertama, syahadat rukun Islam yang pertama berupa syahadat, itu juga mengandung nilai akhlak, yaitu bahkan inti daripada akhlak. Akhlak yang paling mulia yang harus ditunaikan oleh setiap manusia. Kemudian rukun Islam yang kedua apa? Sholat. Kalau syahadat tadi isinya adalah akhlak kita kepada Tuhan, maka sholat adalah isinya adalah akhlak kita kepada Tuhan dan juga akhlak kita kepada siapa? Makhluk. Tujuan daripada rukun Islam yang kedua yaitu sholat itu adalah kembali kepada etika, karakter, akhlak yang mulia. Seorang muslim ketika menjalankan sholat bukan hanya sekedar itu adalah kegiatan ritual. Bukan hanya itu sebagai kewajiban agamanya untuk cara dia menyembah Tuhannya. Bukan.
memang demikian, yaitu sholat itu cara kita menyembah Tuhan. Di antara cara kita menyembah Allah dengan sholat. Tapi dalam Islam kita dipahamkan oleh Al-Quran dan Sunnah bahwa sholat itu finishnya, goalnya adalah akhlak yang baik. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa aqimis sholata innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Tegakkanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Allah jelaskan dalam ayat ini, surat Al-Ankabut ayat 45, sholat itu tujuannya apa? Mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Di samping dia sebagai rukun Islam yang kedua, sholat fardu, kewajiban kita sebagai seorang muslim, tapi Al-Quran menjelaskan bahwa tujuan daripada sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Makanya ada sebuah hadis dari sahabat Anas bin Malik. Beliau bercerita kepada Nabi tentang seorang pemuda di Madinah yang nakalnya luar biasa. Ya, semua maksiat dia lakukan. Kemudian dilaporkan kepada Nabi SAW bahwa ini anak muda ini demikian dan demikian ya Rasulullah. Ya, kemudian Nabi SAW bertanya, as-sholatunhu, apakah anak muda ini sholat? Lalu kemudian Anas bin Malik mengatakan, iya, alhamdulillah, senakal-nakalnya anak Madinah sholat. Ya, alhamdulillah. Lalu kemudian Nabi SAW bilang, ya, idzan tamna'uhu sholatuhu. Kalau dia memang sholat, maka suatu saat sholatnya pasti akan mencegah dia dari perbuatan dosanya. Dan betul, anak muda ini tidaklah mati atau beberapa waktu kemudian dia bertaubat dan menjadi sahabat Nabi yang taat. Nah, jadi tujuan daripada sholat adalah mencegah dari perbuatan dosa. Sampai-sampai ada pernyataan ulama yang berbunyi, siapa yang sholatnya tidak dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, maka Allah tidak menerima sholatnya. Ya, jadi ini juga menjadi pelajaran ya Bapak-Bapak sekalian, bahwasanya sholat itu menjadi kunci perubahan seseorang dari kebiasaan yang negatif, dari kehidupan yang gelap menuju kehidupan yang penuh dengan petunjuk. Ya, kalau bingung misalnya mau mendakwai keluarga yang belum hijrah, masih suka mabuk-mabukan, masih suka judol, ya, masih suka main wedoan, misalnya. Maka coba gunakan pendekatan sholat. Sementing ayo sholat, ayo sholat yo Kang, sholat yo Mas, sholat jadi. Nah, teman-teman mohon kalau punya kerabat yang belum sholat, setiap ketemu pesan sama dia, jaga sholatnya Mas. Nah, walaupun tidak diterima saat itu, tapi terus diulang terus dan doakan. Karena nasihat tentang sholat itu nasihat yang paling mengena. Saya mendapatkan cerita dari seseorang jamaah. Beliau ini termasuk dekat dengan Sri Sultan, orang kota Jogja sini. Alhamdulillah sudah hijrah ke manhaj salaf. Nah, dan dia ini dekat juga dengan menteri, dekat dengan para pejabat. Nah, dia termasuk yang hampir ditunjuk menjadi perancang IKN. Nah, jadi dia arsitek pokoknya arsitek paling top lah termasuk di Indonesia ini. Kemudian suatu ketika dia sadar hijrah ke manhaj salaf yang sebabnya adalah nasihat dari Pak D-nya. Pak D-nya itu ketika ketemu sama beliau ini selalu menasihatkan sholat. Dulu agamanya Katolik, 10 tahun yang lalu Katolik, masuk Islam abangan, ya, sampai sekitar 2022 itu masih abangan dia. Tidak pernah sholat, yang penting KTP-nya muslim gitu.
Tapi setiap ketemu sama Pak Deknya dinasihati terus ya. Le jaga sholat ya, le jaga sholat. 1 kali, 2 kali, ratusan kali nasihat dari Pak D-nya, ajakan dari Pak D-nya untuk sholat, tidak masuk. Begitu Pak D-nya meninggal, Pak D-nya meninggal dunia, kemudian dia menurunkan jenazah Pak D-nya itu ke liang lahat. Dia turunkan ke jenazah Pak D-nya ke liang lahat, dia merasakan keajaiban. Saya merasakan sebuah keajaiban ya Ustaz. Apa Pak? Pak D saya itu gemuk, tapi ketika saya tampani jasadnya itu ringan sekali. Ringan sekali, padahal Pak D saya ini gemuk. Itu tak tampani, saya di liang lahat tak tampani Pak D itu ringan sekali. Di situ saya gemeter Ustaz. Ketika itu saya ingat nasihat Pak D saya, le jaga sholat ya, le jaga sholat ya. Pak D saya meninggal di hari Jumat. Masya Allah, itu tanda husnul khotimah. Jaga sholat ya, le. Maka setelah memakamkan Pak D-nya dimakamkan sekitar jam 10 atau jam 11. Sholat pertama yang dilakukan setelah masuk Islam, setelah 10 tahun sholat zuhur. Sujud pertama katanya, nangis saya. Semenjak itu saya tidak pernah lagi meninggalkan sholat. Sampai sekarang ya. Sekarang sudah sering hadir kajian. Kalau mau ketemu ada di masjid di Paciro, itu masjid apa itu? Masjid Al-Husna ya. Nah, beliau termasuk jamaah di situ. Nah, ini ya. Jadi tolong pesan tentang sholat ini jangan sampai ya terus kita jadikan kebiasaan kepada kerabat kita yang belum sholat. Itu akan menjadi perubahan bagi dia. Nah, kembali kepada pembahasan di kitab ini. Tujuan daripada sholat adalah mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Sekarang kita beralih kepada rukun Islam yang selanjutnya. Apa rukun Islam selanjutnya? Setelah sholat? Puasa. Ibadah puasa ini juga Allah wajibkan kepada kita. Ternyata bukan hanya supaya kita ini lambungnya sehat, supaya kita ini lapar, supaya kita ini bisa bersyukur atas nikmat. Tapi lebih daripada itu, bahwa ternyata puasa itu Allah wajibkan agar kita menjadi orang yang berakhlak. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Kutiba 'alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Diwajibkan atas kalian puasa sebagaimana telah diwajibkan kepada umat-umat sebelum kalian, supaya kalian apa? Bertakwa. Supaya kalian bertakwa. Apa takwa itu? Takwa itu adalah menjalankan perintah Allah berdasarkan ilmu dengan niat yang ikhlas. Menjauhi larangan Allah berdasarkan ilmu dengan niat yang ikhlas. Nah, itu semua adalah akhlak semuanya. Jadi kita puasa itu tujuannya apa? Supaya kita lebih mudah menjadi makhluk yang berakhlak. Dan akhlak itu apa? Perintah Allah ini akhlak semuanya. Allah tidaklah memerintahkan kecuali yang baik, yang terpuji, yang mulia. Dan segala larangan Allah ini akhlak buruk semuanya. Allah tidaklah melarang kecuali kecuali keburukan-keburukan, kecuali akhlak yang buruk yang merugikan kita. Orang berpuasa tujuannya supaya mudah menjadi insan yang lebih berakhlak. Nah, ya. Makanya Nabi SAW bilang, siapa yang puasanya man lam yada' qaulaz zur wal amila bihi, siapa yang puasa tapi tidak meninggalkan ucapan dusta atau perbuatan dosa, maka apa? Falaisa lillahi hajatun. Allah tidak butuh dengan puasanya. Allah tidak butuh dengan puasanya. Nah, ya. Jadi berpuasa menjalankan rukun Islam yang ketiga ini bukan hanya soal lapar saja, soal sahur dan buka, soal tidak makan dan menahan dari pembatal puasa. Tapi ternyata puasa Allah wajibkan kepada kita agar kita ini menjadi hambanya yang lebih berakhlak. Nah, puasa yang ketiga.
Yang keempat apa? Zakat. Apalagi zakat. Rukun Islam yang sangat kental dengan nilai sosial. Allah katakan tentang perintah zakat dalam surat At-Taubah. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah dari harta mereka itu sebagai sedekah, yang tujuannya adalah untuk membersihkan mereka, wa tuzakkihim biha, dan untuk mensucikan harta mereka. Jadi tutahhiruhum itu maksudnya membersihkan jiwa mereka dari keburukan-keburukan, di antaranya sifat yang negatif seperti kikir. Tuzakkihim biha itu maksudnya adalah mensucikan harta-harta mereka dari hal-hal yang syubhat atau yang mengkotori harta. Ya rahmukallah. Tujuan daripada zakat ini mensucikan jiwa dari akhlak-akhlak yang tidak baik, dari karakter-karakter yang tidak baik. Bahkan dengan mudah kita bisa pahami bapak-bapak ya, zakat itu ditujukan untuk membantu fakir miskin. Jadi di antara rukun Islam itu adalah bentuknya adalah amalan sosial. Kalau ada orang bilang bahwa Islam ini agama yang radikal, Islam ini agama yang keras, Islam ini agama yang haus darah, nah, maka ini adalah buhtanun azim. Tidak mungkin agama yang menjadikan zakat yang bentuknya berderma kepada orang lain sebagai rukun Islam agamanya itu, kemudian dituduh dengan hal-hal seperti ini, kecuali dia memang tidak paham tentang Islam. Nah, jadi tujuan daripada zakat adalah akhlak yang mulia, supaya kita menjadi insan yang peduli, menjadi insan yang membantu orang lain, membantu orang lain yang kesusahan, yang miskin. Ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, oh ibu juga sempat juga ngantuknya. Udah ngantuk, ingatnya ibu-ibu. Terus kemudian Al-Quran menyebut zakat itu sebagai sodakoh. Ya. Kalau dalam bahasa Al-Quran zakat disebut sodakoh. Khudh min amwalihim sodakotan. Ambillah dari harta mereka itu sebagai sedekah. Maksudnya zakat. Nah, dari kalimat sodakoh ini kita bisa memahami bahwasanya makna dari sodakoh yang itu sebagai zakat dalam Al-Quran untuk menyebut zakat, itu makna dari kata sodakoh itu ditafsirkan oleh Nabi SAW dalam lingkup yang lebih luas, bukan sekedar berderma harta. Ya, sodakoh yang menjadi istilah yang dipakai Allah untuk menyebut zakat itu ditafsirkan oleh Nabi dalam hadis-hadisnya, itu menjangkau makna yang lebih luas, bukan sekedar berderma harta. Nabi SAW pernah mengatakan, tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqah. Senyummu kepada saudaramu di hadapan saudaramu itu adalah sedekah. Beliau juga mengatakan, wa amruka bil ma'ruf wa nahyuka 'anil munkar shadaqah. Kamu memerintahkan orang-orang kepada kebaikan, mencegah orang-orang dari keburukan, itu juga sedekah. Beliau juga mengatakan, wa irsyaduka ar-rajula fi ardid dhalali laka shadaqah. Anda menunjukkan jalan orang yang tersesat, itu juga sedekah. Wa imatatukal adha wasyauka wal 'azma 'anit tariqi laka shadaqah. Dan ketika kamu menyingkirkan gangguan dari jalan seperti ranting, tulang-tulang atau duri-duri, maka itu juga sedekah. Ya. Nah, ini Nabi SAW memaknai kata sedekah lebih luas lagi, yang semuanya maknanya adalah akhlak yang mulia. Nah, ini dalil bahwasanya sedekah yang itu menjadi
penyebutan bagi rukun Islam yang ketiga itu zakat, ternyata ditafsirkan oleh Nabi dalam lingkup yang lebih luas. Ya, sedekah itu ada sedekah wajib dalam bentuk harta yang itu rukun Islam, dan ternyata sedekah itu juga perbuatan-perbuatan baik juga disebut sedekah. Makanya pernah mengatakan kullu ma'rufin shadaqah. Setiap kebaikan itu adalah sedekah. Ya. Baik. Itu rukun Islam keempat. Yang kelima apa? Haji. Haji juga Allah wajibkan ternyata memiliki tujuan atau goal berupa akhlak yang baik. Allah katakan dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Mohon maaf. Ayat 197. Allah katakan Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat. Haji merupakan bulan-bulan yang telah ditentukan, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ya. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. 3 bulan haji. Faman farada fihinnal hajja. Siapa yang telah diwajibkan baginya haji, fala rafatha, maka jangan dia berkata jorok, wala fusuqa, dan jangan berbuat fasik, wala jidala, dan jangan berdebat bertengkar, fil haji, ketika dia melakukan haji. Nah ini, ketika Allah menyebutkan perintah haji kepada hamba-hambanya, kepada kita, Allah tidak lepaskan perintah rukun Islam ini dari nilai-nilai akhlak. Ya kan? Faman farada fihinnal hajja, siapa yang sudah wajib haji, siapa yang sudah melakukan ibadah haji atau sedang melakukan ibadah haji, maka fala rafatha, tidak boleh berkata yang corok-corok, wala fusuqa, tidak boleh berbuat dosa, wala jidala, dan tidak boleh bertengkar, tidak boleh berdebat. Nah, ini semuanya adalah tentang akhlak. Jadi semua rukun Islam 5 yang kita yakini, yang itu membentuk agama kita, Islam, goalnya semuanya kemana? Ke akhlak. Maka ironi kalau ada orang sudah hijrah, seorang berusaha berkomitmen dengan Quran dan hadis, kemudian dia tak peduli dengan akhlak. Itu seperti pohon yang tidak berbuah. Ya, kita ini beragama untuk melembutkan hati, bukan mengeraskan hati. Kita ini semakin berislam untuk supaya kita ini semakin sayang kepada yang lain, bukan semakin membenci. Nabi kita diturunkan, diutus oleh Allah, tujuannya menyebarkan rahmat bagi segenap alam. Makanya Nabi SAW dikenal dengan akhlak yang baik. Kita tidak mengenal, bahkan makhluk tidak mengenal Nabi sebagai seorang yang kaya raya atau sebagai seseorang yang memiliki kedudukan yang tinggi di strata sosial masyarakatnya. Tapi kita dan semua makhluk mengenal Nabi Muhammad sebagai seorang yang berakhlak yang baik. Itu yang menyebabkan Nabi Muhammad menjadi Nabi yang paling tinggi derajatnya. Allah sampai memuji akhlaknya Nabi, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sesungguhnya kamu wahai Muhammad berada di akhlak yang baik. Jadi kalau kita sudah berusaha menjaga sholat 5 waktu, alhamdulillah. Kita berusaha untuk menghindarkan yang haram-haram, alhamdulillah. Kita berusaha untuk berpakaian sesuai dengan tuntunan Nabi, kita jaga jenggot. Kita berusaha berpakaian syar'i, kita jauhi isbal. Itu semua sebetulnya mengandung apa? Konsekuensi. Sholat kita ini ada konsekuensinya. Jenggot kita ini ada konsekuensinya. Cingkrang kita ini ada konsekuensinya. Jangan sampai jenggot kita tidak menghalangi kita dari perbuatan yang keji dan mungkar. Udah berjenggot, ngerokok. Jenggotan ngerokok. Kayak mas.
Itu Mas. Jenggotan ngerokok. Jenggotan apa meneh? Judul ada. Jenggotan judul ada ya. Itu seharusnya jenggot itu menghalangi kita dari dosa. Malu jenggot. Cingkrang-cingkrang, belang-belung karaoke. Waduh. Cingkrang-cingkrang main medoan barang, naudzubillah. Nah, biasanya orang yang tulus menjaga syariat Islam itu atributnya itu pasti menjaga dia. Jenggot harus dapat jenggot, cingkrang ya harus jaga pandangan, ya kan? Apalagi sholatnya, ya kan? Nah ini harus kita perhatikan di sini. Ini yang menjadikan kajian dengan tema ini sangat penting. Bahwa kalau kita sudah sholat jamaah, kita sudah menjaga sunnah-sunnah Nabi SAW itu belum selesai. Sampai kita berakhlak, sampai hijrah kita ini, agama kita ini, ibadah kita ini berbuah akhlak yang baik. Gitu kan? Nah. Baik, makanya bapak-bapak sekalian, banyak dalil dalam Quran dan hadis Nabi SAW yang mengkaitkan iman itu dengan akhlak dan mengkaitkan kemunafikan itu dengan buruknya akhlak. Apa contohnya? Contohnya adalah Allah seringkali dalam Al-Quran mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Allah panggil orang-orang yang beriman. Kemudian setelah itu Allah seringkali melanjutkan di akhir ayat, ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah, wa kunu ma'as shadiqin, dan jadilah kamu bersama orang-orang yang jujur. Takwa dan kejujuran, integritas, ini adalah disebutkan oleh Allah bersamaan dengan iman. Wahai orang beriman, bertakwa kamu kepada Allah, jadilah orang yang jujur. Jadi iman bukan hanya kepercayaan, tapi iman adalah karakter yang baik, akhlak yang baik, yaitu keyakinan yang kokoh dalam sanubari kita, kemudian membuahkan karakter-karakter yang baik, akhlak yang baik. Nabi SAW juga mengatakan dalam hadis yang sahih, al-haya'u wal-imanu qurana'un jami'an. Rasa malu dan iman itu adalah dua hal yang selalu berdampingan. Fa idza rufi'a ahaduhuma rufi'al akhar. Jika salah satu diangkat dari diri seseorang, maka akan terangkatlah yang lain. Malu dan iman selalu berdampingan. Apa malu itu? Malu itu apa? Mas Arif? Isin. Ya, isinan. Saya bahasa Jawa isin. Jadi malu yang dimaksud dalam hadis-hadis, dalam dalil-dalil dari Quran dan hadis dalam konteks pujian, itu maksudnya malu yang membuat kita terhalangi dari perbuatan-perbuatan yang rendah, perbuatan-perbuatan maksiat. Nah, itu malu yang termasuk dari iman itu. Al-haya'u minal iman, kata Nabi. Malu itu bagian dari iman. Itu malu yang membuat kita ini terhalang dari berbuat dosa. Ketika sudah dimudahkan kita seorang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala melakukan sebuah maksiat, sarananya begitu mudah, tidak ada yang melihat sama sekali. Kemudian dia ingat, oh ya Allah, ada malu ya. Allah sudah sembuhkan saya dari sakit. Allah sudah kasih saya keturunan. Allah sudah kasih saya rezeki. Allah sudah kasih saya badan yang sehat. Astagfirullah, malu sama Allah. Ya, kalau Allah tidak melihat, tidak masalah anak bermaksiat. Ya kan? Tapi masalahnya Allah melihat. Kalau kita maksiat dilihat oleh ustadz kita gimana? Malu kan? Allah Maha melihat. Dimanapun kita berada, anak malu sama Allah. Ini malu yang iman tuh ini. Bukan malu-maluin. Iya, malu-maluin itu. Nah, itu bukan iman itu. Apa malu-maluin? Seorang seharusnya dia bisa berbuat baik, jadi malu yang menghalangi dia dari perbuatan baik. Nah, namanya malu-maluin. Ini bukan iman. Misalnya,
Seorang malu ke masjid sholat jamaah, malu. Kotor anak ini, malu anak ke masjid. Nah ini bukan iman ini. Ini malu-maluin ini. Ya. Misalnya apalagi contohnya. Ada seorang yang membutuhkan. Dan dia punya duit. Dia bisa bantu. Malu yang membantu dia. Tidak enak membantu dia. Malu. Padahal dia mampu bantu dan ini orang ini butuh bantuan. Ini namanya malu-malu ini. Ini bukan dari iman. Jadi malu yang dimaksud di sini, malu yang menghalangi dari perbuatan negatif dan melantarkan seseorang dari perbuatan yang terpuji. Nah, ini dalil ya, bahwasanya antara akhlak yang baik dengan iman tidak bisa dipisahkan. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut pernah ditanyakan kepada beliau seorang emak-emak yang sholatnya baik, puasanya baik, sedekahnya rajin, tapi akhlaknya buruk. Kata salah seorang sahabat, inna fulanatan, ya Rasulullah, emak-emak itu tadhkuru min kathrati sholatiha, rajin sholat, wa siyamiha, rajin puasa, wa shadaqatiha, rajin sedekah, ghaira annaha tu'dhi jiranaha bilisaniha. Tapi masalahnya cuma satu Rasulullah. Masalahnya satu aja. Apa? Ucapannya nyelekit, nyakiti. Kalau ngomong mesti nyinggung. Kalau ngomong mesti nyakiti tetangganya. Apa jawaban Nabi SAW? Hiya finnar. Dia berada di neraka. Salatnya yang banyak, sedekahnya yang banyak, puasanya yang rajin, tidak menghalangi dari neraka. Disebabkan akhlaknya yang buruk nih, hati-hati nih. Beragama ini bukan sekedar menjalankan ritual. Kemudian kita berlepas diri daripada berakhlak yang baik kepada sesama. Salatnya, puasanya, sedekahnya menjadi tidak menghalangi dia dari neraka. Hiya finnar, dia di neraka. Kemudian Nabi SAW dicurhati emak-emak jenis lain. Jadi emak-emak ini berbagai macam jenisnya ya. Ya Rasulullah fulanah, ya Rasulullah emak-emak itu ya Rasulullah tadhkuru min qillati sholatiha. Sholatnya biasa-biasa aja. Tahajud jarang, duha apalagi, rawatib tahu. Ya, sholatnya ya sholat wajib. Ya. Selesai sholat wajib mulai turu, mulai kerja, tidak sholat rawatib. Sholatnya biasa saja. Wasiyamiha, puasanya juga biasa saja. Wa annaha tatasaddaq, dan dia juga kadang-kadang sedekah. Kemudian dan orang ini tidak pernah menyakiti tetangganya dengan lisannya. Lalu Nabi SAW mengatakan hiya fil jannah. Dia berada di surga. Tuh. Dengan akhlak yang baik bisa mengangkat derajat seseorang. Sholatnya biasa saja, puasanya yang penting yang wajib-wajib, sedekahnya juga yang jelas sedekah yang wajib, yaitu zakat. Tapi akhlaknya baik, lisannya dia jaga, hiya fil jannah. Dia berada di surga. Nah itulah Bapak-Bapak sekalian ya, bahwasanya ini dalil iman dan akhlak, Islam dan berakhlak yang mulia tidak bisa dipisahkan. Sebagai penutup kajian ini, ada ngantuk ya. Sebagai penutup kajian ini, saya sampaikan penjelasan Nabi SAW tentang sifatnya orang munafik. Munafik ini lawannya iman. Kalau tadi Nabi jelaskan bahwasanya orang beriman itu punya rasa malu. Seorang yang masuk surga itu orang beriman, akhlaknya baik kepada tetangganya dan seterusnya. Maka orang munafik kebalikannya. Nabi mengatakan ayatul munafiqi thalathun. Tanda kemunafikan itu ada 3. Idza haddatsa kadzaba, jika berkata berdusta. Wa idza wa'ada akhlafa, jika berjanji mengingkari. Wa idza ahada ghadara, jika dia telah komitmen maka dia berkhianat. Wa in shalla wa idza tumina khana, dan jika dipercaya dia berkhianat. Dalam riwayat yang disebutkan wa in shalla wa shoma
wa za'ama annahu muslim, meskipun dia sholat atau puasa atau dia mengatakan saya sebagai seorang muslim. Kalau dia berkata berdusta, berjanji mengingkari, dipercaya, berkhianat, maka munafik. Lihatlah orang munafik disebutkan oleh Nabi, lagi-lagi cirinya semua yang masalahnya di mana? Di akhlak. Ya, akhlak. Nah, ini menunjukkan pentingnya akhlak untuk kita jaga. Kita sebagai seorang muslim ini yang sudah Allah berikan kesadaran untuk berislam dengan lebih baik. Kita menjaga sholat berjamaah kita jaga, puasa kita jaga, bahkan sampai ya kita berusaha berpenampilan sesuai sunnah. Maka itu sepatutnya semakin menyadarkan kita bahwasanya pakaian kita, atribut kita, kesadaran kita ini ada konsekuensinya, yaitu konsekuensi kita supaya menjaga akhlak yang baik. Baik, mungkin itu saja Bapak-bapak sekalian untuk kajian pembuka kita pada kesempatan kali ini, dan semua sudah dipanggil istri ya Pak ya? Belum. Ya. Dan semua yang saya sampaikan tadi, Bapak-bapak bisa baca di PDF yang sudah disebarkan pada antara halaman 1 sampai 10. Nanti saya ringkaskan ini ya. Kalau kita baca satu persatu setiap kata ini sampai subuh kayaknya selesai satu bab ini ya. Saya ringkaskan gitu ya. Baik, mungkin sebelum ditutup kalau ada tanya jawab, silakan.